Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Desrina dengan ujung NIM 006 dari kelas L2. Oke, di sini saya akan membuat pengolahan data dari gelombang. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gelombang. Gelombang merupakan suatu getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruangan. Nah, getaran ini membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memindahkan medium itu sendiri. Adapun perambatan energi dari cara energi bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya gelombang suara membawa energi suara dari sumbernya ke telinga kita. Oke, tanpa berlama-lama kita ke pengolahan datanya. Yang pertama, kita buka Chrome. Terus kita cari yang namanya Copernicus Marine Data Store. Kita klik. Lalu di sini kita pilih yang namanya Global Ocean Morphos Analysis and Forest. Di sini kita pilih yang download. Nah, di sini di bagian dataset itu kita pilih bagian 3 hourly. Nah, ini di variabelnya kita clear all. Di sini kita centang yang bagian sea surface wave significant height. Terus di sini sea surface wave stochastic deviation, terus di bawahnya juga. Nah, di sini kita mau lihat yang mengisi WSE dan N. Nah, sebelumnya itu kita lihat di BBOX Finder. Di sini aku pakai pulau Lepar di bagian Bangka Belitung. Nah, setelah itu kita salin aja yang bagian boxnya. Terus kita ke Global Ocean Morphos lagi. Terus ini bagian W. Ini sama, kita salin juga. Terus kita tempel ke bagian S. Terus yang bagian E-nya juga kita salin yang bagian setelahnya. Nah, ketika hasilnya sudah seperti ini, kita ke from itu kita ubah tanggal, yang dimana tanggalnya ini kita ubah menjadi 1 bulan. Di sini saya akan membuat tahun 2024 di bulan Januari, tanggal 1. Terus yang ditunya di sini aku buat bulan tahun 2024 bulan Januari tanggal 31. Nah, setelah kita ubah tanggal dan semuanya udah semua, kita terus di download. Nah, di sini kita buat pulau Lepar Bangka Belitung. Nah, di sini kita klik save. Nah, setelah itu kita ke bagian panoply. Nah, setelah di bagian panoply kita pilih pulau Lepar Bangka Belitung yang tadi. Di sini kita pilih yang FHM0, klik kanan, terus kita create plot. Di sini kita pilih color contour plot using, kita ubah menjadi longitude ke latitude. Terus kita klik create. Nah, ini merupakan hasil dari Bangka Belitung Pulau Lepar. Terus kita klik file, terus di sini kita pilih export animation. Nah, di sini sesuai dengan formatnya itu kita menggunakan JPG. Terus di sini kita klik OK. Nah, sini kita buat yang namanya Pulau Lepar. Terus kita klik save. Nah, ini hasil JPG-nya. Terus kita ke file lagi. Terus kita pilih yang namanya export animation. Terus di formatnya itu pilih yang namanya MP4 video. Nah, di sini kita pilih yang namanya time 241 frames. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita buat juga penyimpanannya namanya Pulau Lepar. Terus di sini kita klik save. Maka pergerakan dari hasilnya itu akan keluar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu wilayah saya pilih ini adalah wilayah Bangka Belitung pada bulan Januari. Musimnya biasanya terdapat 2 pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau-pulau kecil lainnya. Secara geografis, wilayah ini berada di jalur perairan yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Nah, setelah kita lihat bahwa kondisi pada bulan Januari itu wilayah Bangka Belitung dipengaruhi oleh musim barat atau yang sering disebut dengan musim penghujan. Nah, musim barat ini ditandai dengan angin yang bertiup dari arah barat laut membawa uap air yang tinggi dari Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Nah, akibatnya wilayah Bangka Belitung mengalami curah hujan yang tertinggi dengan gelombang laut yang relatif besar dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Nah, apa sih kaitannya dengan gelombang? Nah, kaitannya dengan gelombang ini dapat mencapai ketinggian signifikan terutama di bagian perairan yang terbuka langsung ke Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh BMKG yang menyatakan bahwa pada periode monsun Asia Desember, Januari, Februari, daerah yang tergolong dalam kategori rawan gelombang tinggi lebih luas daripada periode monsun Australia. Nah, setelah itu di sini kan udah ada terdapat warna-warna. Nah, di sini saya akan menjelaskan representasi data spasial ini menampilkan data tinggi gelombang signifikan spektral HMO dalam bentuk peta warna.
Nah, sumbu horizontal sumbu X menunjukkan bujur longitus, sedangkan sumbu vertikal sumbu Y mempresentasikan area geografis yang dianalisis. Nah, warna-warna yang terdapat pada tersebut digunakan untuk mengkode nilai tinggi gelombang, yang dimana gradasi warnanya itu ada biru kemerahan menunjukkan perubahan nilai tinggi gelombang, adapun warna biru mewakili nilai tinggi gelombang yang lebih rendah, sedangkan warna merah memiliki wakilan nilai yang lebih tinggi. Nah, gradasi warna yang halus menunjukkan perubahan nilai tertinggi gelombang yang bertahap di area tersebut. Perubahan warna dari kiri ke kanan menunjukkan perubahan tinggi gelombang sepanjang rentang bujur tersebut. Dalam kasus ini, kita dapat lihat bahwa tinggi gelombang cenderung meningkat dari kiri biru ke kanan merah. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu bisa dengan arah kecepatan angin, kedalaman laut, topografi dasar laut, arus laut, dan faktor cuaca lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada pengolahan data gelombang kali ini ialah kondisi ini mungkin dapat perlu diwaspadai oleh masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan Bangka Belitung, terutama para nelayan dan pelaku transportasi laut. Nah, terus yang kedua itu mungkin pentingnya untuk selalu memperhatikan perakiraan cuaca dan gelombang laut yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebelum melakukan aktivitas lautnya. Nah, setelah itu yang ketiga itu terdapat banyak macam gelombang yang dapat kita ketahui, itu gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan gelombang transversal. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.